suatu tempat terdapat sebuah kuil yang sangat istimewa. Pemimpinnya adalah seorang pendeta yang bernama Yan Xuanzhen. Julukannya adalah dewa yang sebaya dengan langit. Ia memiliki kebun pusaka hidup yang disebut buah ginseng. Menurut cerita, barang siapa yang memakan buah ginseng akan berumur panjang serta dapat mencapai kesempurnaan. Yan Xuanzhen memiliki dua orang murid. Mereka bernama Qintung dan Lingling. Diceritakan, Yan Xuanzhen adalah sahabat lama dari Biksu Tong. Ia mendengar kabar bahwa Biksu Tong kini tengah melakukan perjalanan ke barat bersama 3 orang muridnya. Dan menurut perhitungannya, Biksu Tong akan segera sampai di tempatnya ini. Namun dia sedikit kecewa sebab dia tidak akan bisa menyambut kedatangannya secara langsung. Hal ini karena dia harus segera menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting. Oleh karena itu, dia memerintahkan kedua muridnya agar menyambut baik kedatangan rombongan Biksu Tong. Ia juga berpesan agar memberikan masing-masing satu buah ginseng kepada mereka. Tidak ingin buah ginseng jatuh ke tangan siluman, ia pun membekali kedua muridnya dengan berbagai macam benda pusaka. Yang pertama ada sabuk emas. Dengan sabuk emas, mereka dapat mengikat makhluk apapun. Yang kedua ada pedang 7 bintang. Pedang ini sanggup memanggil dewa bumi dari segala penjuru. Yang ketiga ada kipas malam. Kipas dengan kemampuan yang serupa dengan milik putri kipas. Terakhir ada kedai labu yang mampu menghisap seseorang jika nama orang tersebut dipanggil. Sebelum pergi, ia sempat berpesan bahwa jangan biarkan buah ginseng menghirup hawa dewa. Jika hal itu sampai terjadi, maka buah ginseng akan berubah menjadi siluman dan akan sangat sulit untuk diatasi. Dirasa semuanya sudah aman, ia pun segera pergi untuk menghadiri pertemuannya. Besoknya, rombongan Biksu Tong benar-benar datang. Mereka pun segera masuk dengan niat meminta izin agar diperbolehkan menginap semalam. Awalnya, kedua murid pendeta itu menganggap Sun Gokong adalah siluman yang ingin mengacau. Namun singkat cerita, mereka pun saling berkenalan dan Biksu Tong menjelaskan bahwa dirinya adalah sama dari guru mereka, yaitu Chen Yuanchen. Kemudian diajaklah mereka ke kebun buah ginseng. Tapi murid pendeta itu sangat serakah. Ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa gurunya telah berpesan kalau hanya Biksu Tong lah yang mendapat bagian buah ginseng, sementara tidak untuk ketiga muridnya. Kemudian Biksu Tong pun mendekati salah satu buah ginseng. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau buah itu memiliki nyawa layaknya manusia. Mengetahui hal itu, dia pun menolak untuk memakan buah ginseng. Tentu hal ini membuat kedua pendeta itu menjadi sangat senang. Diajaklah mereka pergi untuk menikmati hidangan yang lain. Malamnya, Patya mengendap-endap pergi ke dapur. Ia pun kesal karena perutnya masih lapar. Tak lama setelah itu, kedua murid pendeta juga datang ke dapur. Mereka berniat mengambil peralatan untuk memanen buah ginseng. Secara tidak sengaja, Patya pun mendengar percakapan mereka. Singkat cerita, kini si Patya pun tahu bahwa sebenarnya guru mereka berpesan agar masing-masing dari murid Biksu Tong diberikan satu buah ginseng. Lalu ia pun segera bergegas untuk memberitahukannya kepada Sun Gokong. Ia pun menjelaskan bahwa kedua pendeta itu tidak hanya berbohong, tapi berani menjelek-jelekan Sun Gokong di belakang. Bukan hanya itu saja, Kak. Dia menyebut kakak dikatakan turun sering. Jika makan ginseng bisa pingsan, kemudian ambruk. Mana boleh begitu, Kak? Banyak lebih hajar. Memang benar. Lalu mereka pun mendahului para pendeta itu untuk memanen buah ginseng. Lama setelah itu, Biksu Tong datang menghampiri mereka. Meskipun Patya sudah menceritakan kalau kedua pendeta itu telah berbohong, namun Biksu Tong tetap mengatakan kalau perbuatan mereka ini salah. Ini sama halnya dengan mereka mencuri. Lagi pula, sebelumnya Biksu Tong juga sudah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk memakan buah ginseng. Hal ini karena menurutnya buah ginseng memiliki nyawa layaknya manusia. Lalu Gokong pun menunjukkan bahwa ini adalah buah biasa. Ia pun mendekatkan mulutnya dan mencium aromanya. Ia sangat terkejut lantaran buah itu benar-benar hidup. Berkat hawa dewa yang dikeluarkan Sun Gokong, kini buah itu pun bisa berjalan dan berlari layaknya manusia. Biksu Tong pun penasaran dan mencoba melihat buah itu secara dekat. Namun ternyata buah itu juga berubah wujud. Tanpa tahu resikonya, mereka pun terus-terusan menghidupkan buah ginseng. Mereka melakukannya dengan dalih menyelamatkan buah ginseng. Di sisi lain, tanpa tahu apa-apa, kedua pendeta itu pun pergi ke kebun buah ginseng. Sebelum dapat memanennya, mereka pun sangat terkejut melihat buah ginseng banyak yang hilang. Mereka pun segera pergi ke tempat Sun Gokong karena mereka yakin bahwa Sun Gokong yang telah melakukan semua ini. Mengetahui hal itu, Sun Gokong pun langsung mengamankan semua buah ginseng beserta gurunya. Mereka pun mengaku bahwa mereka telah memakan buah ginseng. Tak terima dengan hal itu, kedua pendeta itu pun menantang Sun Gokong untuk bertarung. Tapi tentu saja Sun Gokong dapat mengatasi mereka dengan sangat mudah. Mereka pun mundur dan berniat untuk mengambil keempat benda pusaka yang ditinggalkan oleh guru mereka. Sesampainya di gudang, ternyata tempat itu benar-benar sudah dikacaukan oleh siluman buah ginseng. Tidak hanya merebut keempat benda pusaka, para siluman buah ginseng ini juga melepaskan buah ginseng yang lain. Ternyata setelah meninggalkan kuil, keempat dari buah ginseng tersambar petir, sehingga mereka kini telah menyerap energi alam. Alhasil, hal ini membuat mereka menjadi siluman yang sempurna. Tidak hanya memiliki kecerdasan, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Diceritakan, setelah menyelamatkan buah ginseng, rombongan Biksu Tong kembali melanjutkan perjalanan. Dan tidak terasa, lebih dari 2 bulan, mereka sama sekali tidak bertemu dengan siluman. Hingga suatu hari, mereka melihat rombongan warga tengah mengungsi. Karena penasaran, mereka pun bertanya kepada beberapa warga. Warga pun mengaku kalau mereka tengah mengungsi dari siluman pemakan manusia. Karena tak mau ambil resiko, Patya pun menyarankan agar kita memutari tempat ini supaya kita tidak bertemu dengan siluman itu. Karena tak ingin diejek oleh Sun Gokong, dia pun beralasan kalau ini semua demi kebaikan gurunya. Tak mau kalah, Sun Gokong pun menantangnya untuk menemui siluman itu sendirian. Karena sudah basah, dia mandi saja sekalian. Dengan penuh kejengkelan, Patya pun berangkat sendirian.
Di sisi lain, ternyata yang dimaksud siluman pemakan manusia adalah siluman buah ginseng. Mereka menamai dirinya sebagai Raja Cua Emas dan Raja Cua Perak. Diceritakan bahwa kini mereka telah bosan memakan manusia, sehingga kini mereka berencana untuk menangkap biksu suci yang tidak lain adalah Tong Pancong. Dengan membawa bekal lukisan dari kakaknya, kedua gadis siluman pun pergi untuk menangkap biksu Tong. Setelah di perjalanan, mereka berpapasan dengan Cupatkai. Meskipun kekuatannya tidak setinggi Sun Gokong, namun Patkai menyadari kalau dua gadis ini adalah siluman. Dengan cepat, Patkai pun segera mengambil langkah untuk memukul penampilannya. Mereka pun sempat curiga kalau orang ini mirip yang ada di lukisan, tapi mereka mengingat pesan dari kakaknya kalau Cupatkai memiliki kebiasaan aneh, di mana telinganya akan bergerak-gerak jika dirayu oleh seorang gadis cantik. Mereka pun mencobanya, dan ternyata ini berhasil. Kini Cupatkai pun ketahuan kalau sebenarnya dia itu memang Cupatkai, sehingga mau tidak mau, Cupatkai pun harus bertarung melawan mereka. Tapi untunglah, kedua gadis siluman bukanlah tandingan Cupatkai, karena dari keempat siluman, mereka yang paling lemah. Tapi tak lama setelah itu, bantuan pun datang. Raja Cua Perak datang dan langsung menyuruh Cupatkai ke dalam kedilabu. Alhasil Cupatkai pun tertangkap dan hendak dimakan mereka. Singkat cerita, Cupatkai pun mengetahui kalau siluman-siluman ini adalah buah ginseng yang pernah ia selamatkan. Sementara itu, Biksu Tong sangat cemas karena Patkai juga kembali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi mencarinya. Di sisi lain, ternyata gerak-gerik mereka diawasi oleh siluman buah ginseng. Raja Cua Perak tak ingin mengambil resiko dengan bertarung melawan Sun Gokong, sehingga ia menyusun rencana untuk menjebak mereka. Lalu ia pun menyamar menjadi seorang pendeta yang sedang sakit. Mendengar teriakan minta tolong, Biksu Tong pun segera menghampirinya. Di sini sebenarnya Sun Gokong sudah mencium bau siluman, tapi ia lebih memilih untuk bermain-main bersama siluman ini. Dengan alasan tidak bisa berjalan, akhirnya Sun Gokong pun terpaksa menggendongnya. Tapi dalam hati, Sun Gokong berniat untuk menjatuhkannya ke dalam jurang. Tak ingin kalah, Raja Cua Perak segera melepas arwahnya. Ia pun mencari sebuah gunung untuk ia makan. Ternyata dia berniat untuk menindih Sun Gokong dengan gunung. Setelah selesai, ia pun kembali ke tubuhnya. Dan benar saja, hantaman keras langsung menimpa Sun Gokong. Kini Sun Gokong pun terjebak di bawah gunung dengan segel pedang 7 bintang. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, siluman itu langsung menangkap Biksu Tong. Kini mereka semua pun tertangkap, dan harapan satu-satunya hanyalah Sun Gokong. Sun Gokong masih terjebak di bawah sebuah gunung. Karena tak dapat meloloskan diri, dia pun cuma bisa berteriak-teriak. Tentu saja keributannya mengganggu telinga para dewa bumi. Mereka semua pun keluar untuk mencari sumber suara. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ternyata ini semua ulah Sun Gokong. Dengan bantuan dari dewa bumi, Sun Gokong pun akhirnya dapat lolos dari gincetan gunung itu. Dari dewa bumi, ia juga mendapatkan informasi bahwa selain pedang 7 bintang, siluman-siluman ini masih memiliki 3 benda pusaka lain. Lalu ia pun segera bergegas untuk menyelamatkan gurunya. Dalam perjalanan, ia pun melihat 2 gadis siluman. Ia pun mengubah wujudnya menjadi seorang pendeta untuk mengelabui kedua siluman itu. Ternyata kedua siluman berniat pergi ke tempat di mana Sun Gokong dipilih. Mereka mendapatkan perintah untuk segera menghabisi Sun Gokong. Kedua siluman ini sangat lugu. Ia percaya bahwa kakek di depannya ini adalah seorang dewa. Dengan polos mereka mengatakan bahwa mereka akan meringkus Sun Gokong menggunakan kedilabu. Bahkan mereka juga menjelaskan cara kerjanya, di mana target harus menjawab panggilannya baru bisa tersedot ke dalam kendi ini. Mendengar hal itu, Sun Gokong pun memutar otaknya. Ia pun menunjukkan bahwa dia juga memiliki kedilabu yang jauh lebih hebat. Ia menjelaskan bahwa kedilabunya ini sanggup menghisap angkasa. Ragu dengan ucapannya, Sun Gokong pun langsung membuktikan omongannya. Dan tentu saja dia cuma membual. Diam-diam dia melepas arwahnya, kemudian pergi ke langit untuk menemui dewa siang dan dewa malam. Lalu ia menceritakan kesulitannya. Ia mengatakan bahwa dia ingin meminjam langit. Tentu dewa-dewa itu takut dan langsung menuruti perintah Sun Gokong. Dirasa semua persiapan sudah siap, Sun Gokong pun langsung memberikan perintah kepada para dewa. Dalam sekejap, langit siang langsung bertukar tempat dengan langit malam, sehingga hal ini terkesan seperti langit telah terhisap ke dalam kedilabu milik Sun Gokong. Akhirnya kedua gadis siluman itu pun percaya bahwa kendi milik Sun Gokong jauh lebih hebat. Kini mereka pun bersedia untuk menukar kedilabunya dengan kedilabu milik Sun Gokong. Setelah sang dewa pergi, mereka pun berniat untuk mencoba kehebatan dari kendi ini. Kendi dilempar ke langit, namun tidak ada reaksi apa-apa. Kini mereka pun sadar bahwa mereka telah kena tipu. Dengan terpaksa, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Gokong pun mengikutinya dan berharap bahwa dia bisa mencuri benda pusaka yang lain. Ketika kembali ke markas, mereka pun sadar bahwa yang telah menipu mereka adalah Sun Gokong. Mereka pun kesal karena kini 2 benda pusaka telah berada di tangan Sun Gokong. Untuk melawan Sun Gokong, kini mereka berencana untuk mengambil sabuk emas di tempat ibunya. Lagi-lagi yang berangkat adalah kedua gadis siluman. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Sun Gokong pun langsung mengubah wujudnya menjadi seorang prajurit biasa. Kemudian dia mengarang cerita bahwa Raja Cua Emas telah memerintahkan dia untuk mengawasi kedua gadis siluman. Jika cerita mereka pun percaya dan mengajak Sun Gokong untuk pergi ke tempat ibunya. Dalam perjalanan, Gokong pun bertanya apakah tempatnya masih jauh. Mereka baru ingat kalau semua prajurit pasti tahu di mana rumah ibunya. Sehingga pada akhirnya penyamaran Sun Gokong pun dapat diketahui. Sebenarnya kau dari mana? Gua sendirian dari gunung Buasol. Dengan ilmu sihirnya, Sun Gokong pun langsung menghentikan pergerakan mereka. Lalu Sun Gokong pun menyamar menjadi gadis siluman untuk pergi sendiri menemui ibu mereka.
Singkat cerita, sampai Sun Gokong ke tempat tujuan. Dalam penyamarannya, dia menyampaikan bahwa Raja Tua Emas kini telah berhasil menangkap Biksu Tong. Kemudian mengutus dia menjemput ibunya untuk bersama-sama menikmati daging Biksu Tong. Kemudian dia juga mengatakan bahwa murid Biksu Tong yang bernama Sun Gokong masih berkeliaran, sehingga untuk mengatasinya, ibu harus membawa sabuk emas. Singkat cerita, kini Sun Gokong pun mengetahui kalau sebelum mengikat seseorang dengan sabuk emas, ada sebuah mantra yang perlu diucapkan. Saat mengikat orang, kalau dikatakan Dewa Kaisar segera jalankan perintah. Oh, begitu ya? Begitu tahu mantranya, Sun Gokong pun langsung merebut sabuk itu, kemudian menyerang mereka. Sudah kamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Tentu saja dengan mudah, Sun Gokong pun dapat meringkus mereka semua. Ia menghajarnya hingga kembali ke wujud semula. Kini Sun Gokong pun baru tahu kalau ternyata mereka ini adalah jelmaan dari Wang Gingseng. Singkat cerita, dua gadis siluman pun berhasil selamat dan menemukan ibunya telah terbunuh. Kemudian Raja Tua Perak keluar untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Tidak ingin buang-buang waktu, Sun Gokong pun langsung menggunakan benda pusaka yang baru saja ia curi. Tapi sialnya, ia tidak mengetahui kalau ternyata ada mantra pelepas ikatan. Sehingga keadaan kini berbalik dan Sun Gokonglah yang justru malah tertangkap. Sun Gokong pun memutar otaknya untuk keluar dari masalah ini. Dengan tubuh yang masih terikat, ia pun memanggil salah satu prajurit. Lalu ia memukulnya hingga pingsan. Setelah itu arwahnya keluar dan masuk ke tubuh prajurit itu. Kini Sun Gokong pun dapat bergerak bebas meskipun di dalam tubuh orang lain. Kemudian dia melepas ikatannya dan keluar dari gua ini. Lalu ia pun kembali ke tubuhnya. Ia pun kembali menantang Raja Tua Perak, namun kali ini dia menggunakan nama samaran. Ia pun mengaku kalau namanya adalah Gokong Sun, yaitu adik dari Sun Gokong. Tidak ingin bertarung, Raja Tua Perak pun mengajak dia untuk bermain-main. Aturannya, Gokong Sun harus menjawab panggilan dari Raja Tua Perak. Sun Gokong pun berpikir bahwa kali ini dia menggunakan nama samaran. Jadi seharusnya dia yakin bahwa Kedilabu tidak akan menyedotnya. Tapi sialnya, kali ini dugaannya benar-benar salah. Kedilabu tetap menyedotnya meskipun dia menggunakan nama samaran. Kini Raja Tua Perak pun kembali dengan membawa kemenangannya. Terjebak di dalam Kedilabu, kini Sun Gokong pun harus memutar otaknya sekali lagi. Ternyata di dalam Kedilabu terdapat cairan penghancur tubuh. Ia pun mendapatkan ide untuk berpura-pura bahwa tubuhnya telah melebur. Lalu Sun Gokong pun berteriak-teriak kalau tubuhnya telah melebur setengah. Tapi tentu saja, ini cuma siasat dari Sun Gokong agar siluman-siluman itu membuka Kedilabu. Siluman pun terkecoh dan membuka tutup Kedilabu, sehingga Sun Gokong pun dapat meloloskan diri keluar. Setelah keluar, Gokong pun langsung melakukan cepat untuk mengubah wujudnya menjadi seorang prajurit biasa. Sementara yang terlihat melebur di dalam kendi hanyalah tubuh palsu yang diciptakan oleh sihir Gokong. Singkat cerita, Sun Gokong pun berhasil menukarkan Kedilabu dengan Kedilabu buatannya. Yang palsu ia berikan kepada Raja Tua Perak, sementara yang asli berada di tangannya. Setelah itu ia pun keluar dan kembali menantang Raja Tua Perak. Ia pun menggunakan nama samaran lain, yaitu Gokong Sun, yang merupakan adik bungsu dari Sun Gokong. Lalu Raja Tua Perak mengajak dia bermain sangat menyahut, di mana nama orang yang dipanggil harus segera menyahut. Siluman itu belum tahu kalau yang dipegang itu adalah kendi palsu, sementara yang asli berada di tangan Sun Gokong. Ya ampun, ya iya, memangnya kenapa? Raja Tua Perak, karena Raja Tua Perak telah kalah, sekarang giliran Raja Tua Emas lah yang menghadapi Sun Gokong. Sun Gokong pun bermain-main dengan mengeluarkan Kedilabu yang telah ia curi. Raja Tua Emas, dengan tempo jadi anak buahnya, Gokong pun berusaha menghindar Raja Tua Emas agar dia mau menyahut, tapi ternyata hal itu sia-sia. Hingga pada akhirnya, Sun Gokong pun memutuskan untuk menyerah. Namun ternyata ini hanyalah siasatnya. Ketika para siluman sedang dibuai oleh kemenangan, ada salah satu prajurit yang memanggil Raja Tua Emas. Raja Tua Emas, ya ada apa? Sontak Kedilabu langsung menghisapnya. Ternyata prajurit itu adalah jelmaan Sun Gokong. Sehingga seluruhnya, kini siluman Gingseng sudah berhasil diatasi. Singkat cerita, rombongan Biksu Tong kembali ke kuil, dan di sana Chen Yuanchen sudah menunggunya. Lalu Gokong mengembalikan seluruh buah gingseng dan keempat benda pusaka. Tetapi secara mengejutkan, pendeta itu malah menyedot Biksu Tong ke dalam Kedilabu. Ternyata Chen Yuanchen sangat marah karena puluhan dari buah gingsengnya telah mati. Lalu ia pun mengancam, kalau buah gingseng tidak dihidupkan kembali, maka Biksu Tong yang harus membayar dengan nyawanya. Di tengah keributan mereka, untunglah dari Kuan Yin datang menengahinya. Dengan kekuatannya, beliau mampu menghidupkan kembali puluhan buah gingseng yang telah mati. Dan pada akhirnya, Chen Yuanchen bersedia untuk mengeluarkan Biksu Tong. Sebelum pergi, Dewi Kuan Yin pun memberikan nasihat kepada mereka semua, bahwa seharusnya untuk dapat mencapai kesempurnaan, seseorang harus banyak melakukan kebaikan, bukannya mengambil jalan pintas dengan memakan buah gingseng. Kini Chen Yuanchen benar-benar sudah menyesal. Ia telah menyadari kesalahannya, dan kini ia meminta maaf kepada Biksu Tong. Dengan senang hati Biksu Tong memaafkannya, dan kini mereka damai kembali. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan, dan cerita pun berakhir, guys.